Marmoyo. Marmoyo mas. Oh iya. Please berhenti sebentar. Aduh, bentar. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Surabaya Bus dari Universitas Negeri Surabaya atau UNESA menuju ke Royal Plaza. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ini aku berada di halte UNESA 2 yang berada di seberang dari kampus UNESA. Jadi halte ini itu adalah halte baru ya, bisa dikatakan seperti itu. Yang dulunya itu nggak ada. Jadi kalau dulu itu kan halte UNESA-nya kan cuma satu yang ada di dekatnya gerbang kampusnya itu. Lah sekarang sudah ada halte di seberangnya ini. Video ini sebenarnya sudah aku rekam beberapa kali ya. Jadi yang pertama itu nggak kerekam di beberapa bagian. Yang kedua itu kerekam dengan sempurna, cuma tiba-tiba filenya terhapus. Jadi semoga saja ini bisa selesai ya, artinya bisa terekam, kemudian bisa saya selesaikan dan bisa saya unggah dengan baik. Di depan itu adalah bus Trans Semanggi yang dari arah Lidah Wetan menuju ke arah ITS ya, jadi lewat halte UNESA. Nah sekarang itu kan rute Surabaya Bus yang di sini, yang di UNESA, di TIJ itu sampai ke Terminal Osowilangun. Nah ini itu aku naiknya kan hari Sabtu. Kalau hari Sabtu Minggu itu busnya itu sampai ke Romo Kalisari Adventureland. Jadi busnya itu setelah dari Terminal Osowilangun itu melanjutkan perjalanan ke wisata Romo Kalisari. Makanya ya ketika hari Sabtu ini itu biasanya interval waktunya antara satu bus dengan bus yang lain itu cukup jauh. Ketika aku di halte ini dan aku cek di aplikasi GoBis itu jaraknya masih di sekitaran Margomulyo ya, masih di sebelumnya Tandes. Jadi alhasil aku menunggu cukup lama, itu hampir setengah jaman. Sementara di depan itu adalah Surabaya Bus yang menuju ke arah Terminal Osowilangun. Marmoyo. Marmoyo mas. Oh iya. Masih bisa nggak? Iya. Iya. Ya, makasih ya mas. Ini akhirnya busnya tadi datang ya, dan aku itu duduk di bagian belakang untuk mencari tempat ces karena perjalanannya itu cukup lama ya. Nanti dari sini ya, dari arah UNESA ini aku akan turun dulu di halte Marmoyo. Kemudian nanti akan naik Surabaya Bus yang ke arah Bungurasi, turun di RSAL. Dari RSAL itu kemudian aku akan berjalan kaki menyeberangi jalan ya, jalan Ayani yang bawahnya Taman Mayangkara, di dekatnya Taman Mayangkara itu ya. Dulu kan pernah aku buat videonya, tapi aku naik Surabaya Bus sampai ke Jemur Ngaminan. Nah ini semoga saja bisa menjawab pertanyaan yang dulu kan belum pernah ya. Bagaimana caranya naik Surabaya Bus yang dari arah utara menuju ke Royal Plaza, kemudian menyeberang jalan di sekitar flyover Mayangkara itu.
sejak diteruskan ke Terminal Osowilangun, ini penumpang Surabaya Bus rute ini cukup banyak ya. Dan pernah juga ketika hari Sabtu dan hari Minggu itu aku menuju ke arah Wiyung, busnya itu full sampai berdiri. Biasanya kan kalau dulu yang video yang dulu yang lama kan nggak sampai seperti itu ya, kadang itu kosong, kadang aku sendiri yang naik. Nah sekarang itu juga lumayan ramai karena banyak orang yang dari arah Osowilangun itu memanfaatkan bus ini menuju ke arah kota, sehingga memang cukup tepat bahwa busnya itu diperpanjang sampai Osowilangun. Cuma memang armadanya masih kurang menurut saya, padahal kan rute Mer itu kan sudah nggak ada ya, sudah diganti sama bus listrik ya, atau teman bus. Nah maka kalau nggak salah armadanya di rute Mer itu dialihkan ke rute TIJ ini. Akan tetapi kalau tak lihat itu masih cukup lama juga waktu tunggunya. Jadi tadi itu aku berdiri lama, itu lebih sekitar 30 menitan ya, sampai orang yang lewat di sekitar situ itu melihatku ya, karena kan duduk jongkok ya, saking capeknya, nggak ada tempat duduknya. Nah makanya semoga rute ini tuh juga menjadi perhatian, karena menjadi rute penting. Sekarang itu orang-orang Surabaya Barat, terutama di sekitar Wiyung, kemudian di sekitar Osowilangun, Tandes, itu memanfaatkan bus ini sebagai alat transportasi menuju ke arah pusat kota, mau ke Tunjungan, mau ke Royal, atau bahkan ke arah timur. Jadi seperti itu ya. Oh ya, saya mau mengapresiasi kepada salah seorang kondektur Surabaya Bus yang Mas ini ya. Saya lupa namanya Mas siapa. Itu kalau setelah dengan Mas ini tuh enak. Jadi beliau itu cukup tanggap dengan penumpang, membantu penumpang untuk turun dengan selamat. Contohnya ini ya, ketika haltenya itu berada di jalan yang ramai, tidak bisa pas di pinggir jalan, maka Masnya ini itu setelah pintunya terbuka, itu turun dulu ke jalan, lalu menyetop kendaraan yang sedang berjalan, sehingga ibunya tadi ya itu bisa turun dan berjalan dengan aman. Beberapa kali Mas ini juga membantu penumpang dengan bawaan-bawaannya. Jadi ada beberapa kondektur Surabaya Bus yang menurut saya itu cukup diapresiasi ya, cukup kita apresiasi. Contohnya Mas ini. Jadi beberapa kali saya bertemu Mas ini tuh enak gitu loh, jadi sabar, jadi menjelaskan rutenya. Lalu kalau ada yang kesulitan itu dia itu menjelaskan dengan enak gitu loh, maksudnya membantu penumpang dengan baik maksudnya ya. Nah ini tak cut ya perjalanannya, kita langsung menuju ini ke arah ke arah halte Marmoyo. Jadi busnya itu dari arah tadi Pasar Ikan itu ya, tol Gunung Sari, itu kemudian ke Jalan Diponegoro, kita putar balik dulu. Dari sini nanti kita akan berhenti di halte Marmoyo. Ternyata penumpang yang akan naik juga cukup banyak ya, jadi rute ini sudah mulai ramai. Di halte Marmoyo ini sekarang sudah dibangun halte yang cukup bagus ya. Kalian bisa membandingkan dengan video yang dulu ya. Itu hanya berupa palang bus stop, tidak ada atapnya ya. Jadi kalau penumpang menunggu di sini akan kepanasan. Sekarang sudah enggak ya. Nah, ini adalah jembatan yang menuju ke arah Kebun Binatang Surabaya. Jadi kalau kalian itu mau ke KBS, kalau dari arah utara, itu kalian bisa turun di halte Marmoyo ini. Langsung lewat jembatan itu nanti akan sampai di KBS-nya. Tapi kalau kalian itu dari arah selatan, itu kalian turun di Terminal Joyoboyo, lalu jalan kaki sebentar. Nah ini adalah kondisi di halte Marmoyo-nya ya. Jadi sudah lumayan enak. Sudah ada rutenya Surabaya Bus ya. Juga ada tempat duduknya yang nyaman.
Sayangnya halte-halte yang dibangun itu masih di rute tengah ya, rute R1, R2. Bukan di rute pinggir seperti yang di tadi ya, di tempatnya aku berdiri tadi di Unesa itu masih tidak ada haltenya. Terlebih lagi di PTC itu belum ada haltenya. Jadi semoga nanti tidak hanya di rute tengah ini tapi di pinggir-pinggir ya, itu juga ada haltenya. Biar penumpang itu kalau menunggu tidak kepanasan atau kehujanan. Meskipun nggak terlalu besar, tetapi masih bisa untuk berteduh. Ini busnya datang ya, yang dari arah utara. Kemudian ini aku naik, nanti aku hanya menaiki bus ini sebentar ya, hanya melewati Joyoboyo, kemudian nanti langsung ke RSAL, jadi nggak lama. Sebenarnya kalau kalian itu mau, itu bisa juga naik angkot ya. Nanti ada angkot yang warna kuning kalau nggak salah ya, pokoknya ada angkot. Tapi kalau kalian mau naik Surabaya juga boleh ya, naik mau ngojek juga boleh. Kalau lebih aman memang ngojek ya. Ini kan aku nyoba untuk naik Surabaya bus, kemudian jalan kaki dari halte RSAL. Karena ramainya penumpang, ini aku hampir saja nggak bayar. Jadi karena tadi kan sudah habis ya masa aktifnya untuk tiketku. Tadi kan aku naik itu 2 kali ya, dari arah Babatan kemudian ke Unesa, dari Unesa kemudian ke sini. Sudah habis ya waktunya, jadi sudah 2 jam lebih. Akhirnya ini aku bayar lagi dengan BCA Flash. RSAL berapa orang? 1 orang. Makasih ya, Mas. Di sekitar DTC itu cukup macet ya, jadi kadang itu agak sumpek kalau lewat sini. Kadang itu saya itu kalau naik motor atau naik mobil itu malah putar-putar dulu, nggak karena nggak kuat gitu loh, macetnya lama kan ada perlintasan ke di sini ya setelahnya stasiun Wonokromo. Nah ini aku sudah akan tiba di RSHL, nanti aku akan turun lalu penyeberang jalan. Aku masih berharap nanti ada jembatan penyeberangan dari RSAL ke Royal Plaza ya. Soalnya kalau lewat selatan yang dulu pernah aku rekam itu kan susah karena lewat rel kereta api ya, ngeri. Kalau lewat utara, lewat jembatan Mayangkara yang nanti akan aku berikan kepada kalian itu juga ngeri juga. Jadi ya bingung ya lewat mana. Jadi kalau aku mau aman itu kalau dari arah utara ke Jemur Ngawinan dulu, kemudian nanti naik Surabaya bus lagi ya yang ke arah utara. Nah, akhirnya ini aku sampai di halte RSAL ya. Aku turun dulu. Kemudian berjalan kaki ya ke arah utara.
tepatnya ke perlintasan KA. Jalan kakinya itu ya cukup jauh juga ya, meskipun di depan itu sudah Royal Plaza, tapi kita harus memutar dulu. Di depan RSL ini banyak sekali para pedagang yang menjual aneka makanan, mulai cilok, kemudian ada nasi bungkus, ada buah, lalu ada minuman, jus, lalu ada banyak pokoknya ya. Kalau kalian itu haus atau lapar setelah turun dari Surabaya Bus, kalian bisa makan dulu beli dulu ya cilok dan sebagainya, kemudian jalan kaki. Nah, ini kita akan menuju ke perlintasan KA. Ketika aku berjalan kaki, itu ada kereta api yang mau lewat, tapi palangnya belum tertutup ya. Jadi orang-orang itu agak bingung, ini kok sudah ada kereta tapi kok belum tertutup palangnya. Akhirnya ini aku agak cepet jalan kakinya karena memang takut kalau nanti pas sebelum lewat sini sudah tertutup ya, akhirnya lama kepanasan. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa kendaraan bermotornya itu cukup banyak ya, cukup ngeri juga. Ketika aku nyebrang itu ada beberapa mbak-mbak itu yang marah-marah karena sudah memberikan tanda, ternyata kendaraan motornya itu nggak mau ada yang ngalah, masih terus berjalan. Agak susah memang kalau menyeberang jalan di sini. Bayangkan kita harus lewat jalan kereta api, kemudian menerobos jalan yang ramai seperti itu ya, kemudian masuk ke dalam flyover, pokoknya seperti setor nyawa ya. Makanya kalau saya itu lebih suka sebenarnya kalau nggak lewat Jemur Ngawinan itu, lewat yang selatan ya, lewat yang rel kereta api itu. Kenapa? Karena di situ ada pelikan crossingnya. Menurut saya itu kalau kita menyeberang jalan saat pelikan crossing itu lebih aman ya. Jadi kendaraan bermotor, baik mobil atau sepeda motor, itu akan berhenti ketika kita menekan tombol dan kemudian lampu merah menyala. Beda dengan tadi ya, ketika di zebra cross tadi, meskipun kita sudah memberi tanda, sudah memberi apa-apa, kalau kita mau menyeberang jalan, tetap saja kendaraan bermotor itu tidak mau ngalah. Pokoknya mereka maunya itu cepat ya, tidak mengindahkan ada pejalan kaki yang mau menyeberang jalan. Kita ini masih berjalan kaki lagi ya, ini ke arah perlintasan ke arah perlintasan ke arah lagi ya. Ini kalau nggak salah kan percabangan ya, dari Wonokromo itu kan cabang 2. Yang satu itu yang tadi itu ke arah selatan, ke arah Malang. Nah, kalau yang ini itu ke arah barat, ke arah Jogja, ke arah Solo ya. Kalau nggak salah ini ke arah stasiun Sepanjang. Nah, makanya kita 2 kali ini lewat perlintasan KA. Tapi kalau yang ini kita hanya lewat jembatan bukan zebra cross saja ya, lewat lampu merah saja. Kita tunggu dulu ini lampu merahnya itu menyala lagi. Kalau yang di sini ya, di dekatnya rumah sakit Islam ini ya, itu kita hanya perlu menunggu sampai lampu merahnya itu menyala. Jadi nggak perlu lagi awe-awe ya, nggak perlu memberi tanda. Kalau lampu merahnya nyala atau bahkan ada kereta lewat, kita bisa leluasa menyeberang, tinggal sabar saja. Beda dengan yang tadi. Jadi cara ini bisa kalian lakukan kalau kalian itu dari arah utara, kemudian mau ke Royal Plaza ya. Misal dari alun-alun Surabaya
dari Tunjungan Plaza, dari Stasiun Gubeng, dari Stasiun Semut, atau mau dari mana saja yang dari arah utara, itu mau ke Royal Plaza, kalian turun di RSAL, kemudian nyebrang jalan seperti yang aku lakukan tadi. Pokoknya hati-hati ketika menyeberang ya, usahakan kalian itu ada teman, ada orang yang bersama dengan kalian. Kalau kita menyeberang sama-sama, itu biasanya kendaraan bermotor akan memberikan ruang bagi kita pejalan kaki untuk berhenti sebentar. Beda dengan ketika kita itu menyeberang jalan sendirian ya. Jadi kalau mau nyebrang jalan di tempat yang tadi, itu usahakan cari temen ya. Ada kok biasanya orang-orang yang nyebrang jalan mau ke Royal Plaza atau mau ke Rumah Sakit Islam dari RSAL tuh ada biasanya. Jadi tunggu dulu sampai ada orang yang mau nyebrang jalan ya. Nah, oke, ini kita sudah sampai di lobi utara dari Royal Plaza Surabaya ya. Sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.